Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang di ibadah Minggu pagi GPI Sidomoyo tanggal 22 Agustus 2021. Saya percaya semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan dalam kondisi sukacita, dan saat ini boleh bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan melalui ibadah pagi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu anugerah terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jika saat ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya. Mari kita akan ambil saat teduh sejenak. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pagi ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahmu daripada di tempat orang fasik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita kuat, apa yang membuat kita bertahan sampai hari ini, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi yang serba sulit ini, apa yang membuat kita kuat dan membuat kita bertahan di hadapan Tuhan? Karena rasa syukur dan selalu bermazmur di hadapannya, itu yang membuat kita kuat. Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber pertolongan hidup kita. Kita patut dan seharusnya selayaknya percaya penuh kepadanya. Tinggikan dirimu akan mengawali ibadah kita pada pagi ini. Mari bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya rindu jemaat, baik yang di rumah maupun yang di gereja, akan berdiri bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Pujian tinggikan namamu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Menyatakan
kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang kami puja dan kami sembah, kami tinggikan dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan di pagi ini kami boleh datang menyembah-Mu, kami boleh bermazmur, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu, dan terima kasih atas anugerah-Mu. Pagi ini kami juga mohon diampuni jika ada salah dan dosa kami, ada perilaku kami dan hidup kami yang kurang berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami saat ini untuk datang menyembah Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pagi ini Bapa. Awal, pertengahan, sampai akhir. Kami boleh ditolong, kami boleh diberkati dan dikuasai oleh Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu yang ada saat ini. Engkau memberkati kami semuanya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih saudara kami Joy, Tuhan anugerahi, Tuhan berkati dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau juga memberkati multimedia yang kami pakai saat ini Bapa, dan semua peralatan yang mendukung di dalam ibadah ini. Tuhan berkati dan Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau singkirkan dari segala kuasa roh jahat Tuhan, sehingga semuanya boleh mendukung kami menyembah Tuhan pada pagi ini. Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus telah rela mati buat kita semuanya, Yesus telah memberikan apapun untuk kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita buat untuk Dia. Tuhan bagimu, nyanyian pujian nomor 305. Bait 1, 2, dan 3 akan kita nyanyikan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kita akan menyampaikan doa Bapa kami. Sekali lagi kita akan berdiri, kita akan menyampaikan doa Bapa kami. Setelah hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Membawa kami ke dalam pencobaan, tapi selamatkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu keempat, masih dalam tema yang sama. Aku adalah tubuh Kristus, dari 1 Korintus 2 ayat 27. Mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian, Kaulah segalanya.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
memuliakan-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ya benar ya Bapa, bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau pakai setiap kami yang ada di tempat ini untuk senantiasa fokus. Terutama saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai seluruh aspek yang ada pada diri kami. Kiranya kami mau Tuhan untuk Engkau pakai menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami pada pagi hari ini tidak hanya dengar-dengaran saja ya Bapa, namun kami selepas dari tempat ini, kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga saudara-saudara yang saat ini sudah bergabung. Mungkin dimanapun saudara berada, kami mengucapkan selamat pagi dan shalom. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merasakan luar biasanya perjuangan para pahlawan kita, sehingga pada 17 Agustus kita dapat merayakan Hari Kemerdekaan. Menurut saya kemerdekaan bagi orang Kristen itu tidak hanya kemerdekaan di dunia saja, tetapi saat Kristus sudah datang ke dunia dan Dia sudah merelakan anaknya yang tunggal, kita semua telah dimerdekakan. Bahkan Kristus yang di sana, yang jauh dari kita sebelumnya, Tuhan yang jauh dari kita hubungannya, bahkan saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hubungannya menjadi renggang antara Allah dan manusia. Oleh karena itu Allah berinisiatif untuk datang ke dunia. Dia datang ke dunia untuk memperbaiki hubungan sehingga kita dapat melekat sebagai tubuh Kristus. Tema kita pada pagi hari ini masih membahas hal yang sama. Menjadi tubuh Kristus. Aku menjadi tubuh Kristus. Izinkan saya berstatement seperti yang ada di tampilan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membaca juga dalam hati. Saya akan membacakannya dari tempat ini. Terlihat ya Bapak Ibu yang ada di rumah, sudah terlihat jelas. Menjadi tubuh Kristus harus ada kesatuan. Walaupun banyak anggota, tetapi Tuhan punya tujuan saat kita disatukan. Harus ada kesatuan, walaupun banyak anggota, kita mempunyai karunia masing-masing di dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan talenta ini, mencurahkan karunia itu untuk manusia ini, tetapi kita disatukan untuk satu tujuan. Nah, pertanyaan besarnya, tujuannya niku nopo? Tujuannya niku nopo? Supaya kita disatukan. Kita harus mempunyai kesatuan. Walaupun kita berbeda dari latar belakang, berbeda dari ras, berbeda dari warna kulit, berbeda dari keturunan, suku Jawa maupun manapun yang ada. Tetapi kita disatukan di dalam Kristus, di dalam hubungan iman ini untuk melakukan suatu tujuan. Tujuannya niku nopo? Apa tujuannya? Menjadi jawaban yang besar, dan saya sangat bersyukur saat Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang ke-76 ini merayakan dengan satu moto atau satu satu jargon yang bisa dikatakan apa? Ulang tahun ke-76 ini motonya Indonesia tangguh, Indonesia
tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi saya bersyukur ternyata jawaban itu juga ada di negara ini. Saat kita disatukan dengan Kristus dari berbagai ras, dari berbagai warna kulit, bahkan dari keberbedaan kita di luar sana, walaupun banyak anggota, tetapi Tuhan punya tujuan saat kita disatukan, yaitu kita menjadi pribadi yang tangguh dan juga menjadi pribadi yang akan bertumbuh. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, mungkin video ini akan membuka pengetahuan kita atau membuka pengetahuan kita supaya khotbah kita pada pagi hari ini ya dapat kita terima dengan luar biasa juga. Mari kita menyimak sebelumnya video ini. Okay, come on, everyone. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Ya, dari video itu kita dapat belajar bersama-sama. Nah, kunci yang dapat kita ambil dari video tersebut tadi, menjadi satu kesatuan dari banyak anggota yang berbeda-beda, kita disatukan dalam iman Yesus Kristus. Nah, kuncinya yaitu bersatu atau bersama, kompak. Nah, kompak bersatu atau bersama ini mungkin saat ini bahkan situasi pandemi membuat ya semangat persatuan, semangat kesatuan itu mungkin luntur nggih. Saya pun juga mengakuinya di awal-awal pandemi dulu. Tapi semakin kesini semakin saya sadar bahwa ya tidak ada yang dapat memisahkan kita sebagai satu kesatuan iman ini. Saat kita berada dalam Kristus ya. Karena di situasi pandemi saat ini apa yang membuat kita mungkin lemah dalam kesatuan ini? Yaitu pertama, misalnya perbedaan pendapat. Wah, dulu pertamanya aku mau divaksin, ada kaum yang tidak mau divaksin. Nah, ada kaum yang senantiasa di rumah saja, tetapi ada yang ngeyel terus. Nah, perbedaan pendapat. Lalu ada kecurigaan satu dengan yang lain di masa pandemi ini. Sehingga membuat kita takut atau kita down. Hari demi hari, ketakutan demi ketakutan membuat kita cemas. Sehingga semangat persatuan yang sudah ditanamkan bahkan ada di Indonesia ini, kesatuan, persatuan itu membuat kita hancur. Makin kesini makin kesini. Oleh karena itu, mari kita belajar supaya melalui video tadi bersama kompak kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan pribadi yang bertumbuh. Nah, kita akan meneladani siapa pada pagi hari ini untuk menjadi pribadi yang tangguh dan pribadi yang bertumbuh.
kita akan belajar bersama-sama menjadi tubuh Kristus. Kita dapat meneladani jemaat mula-mula. Nah, kita akan belajar melalui jemaat mula-mula. Mungkin bisa di next, Mbak Beta. Kita akan baca 2 ayat ini, baca bersama-sama, hanya 2 ayat saja. Setelah hitungan ketiga, nggih, Bapak Ibu, kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 47. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, bisa di next. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari untuk menjadi pribadi yang senantiasa dipakai Tuhan dalam persatuan dan kesatuan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang tangguh dan bertumbuh saat ini. Poin pertama, firman Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Jemaat mula-mula pada saat itu mereka menerima. Poin yang pertama yang dapat kita terima yaitu menerima. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang pertama kita akan belajar dengan kata menerima ini. Di sana ada 3 kemungkinan saat itu. Yang pertama, ada jemaat baru atau ada orang-orang baru yang saat itu, saat Rasul memberitakan kebenaran Injil, ada orang-orang baru yang datang dan menerima perkataannya. Lalu kemungkinan yang kedua, ada orang-orang yang datang tetapi menolak perkataannya. Lalu kemungkinan yang ketiga, ada orang-orang lama yang sejak dari dahulu atau sejak dari zaman Yesus Kristus dan para rasul, mereka menjadi murid-murid rasul. Tetapi mereka setia sehingga pada saat itu mereka menerima dan menyediakan diri untuk dibaptis. Jadi kita lupakan orang yang menolak ini. Kita berbicara mengenai orang baru yang menerima dan orang lama yang mungkin yang pada saat itu sudah mengikuti sejak zaman Yesus Kristus. Sejak mereka setia sampai mereka pada saat Rasul memberitakan ini dan mereka menerima, memberikan diri untuk dibaptis. Penerimaan ini adalah sebuah keterbukaan, bahkan kesiapan ataupun kerendahan hati dari orang-orang jemaat yang pada saat itu mendengarkan kebenaran firman yang dikatakan oleh rasul-rasul. Sikap menerima berarti sikap keterbukaan. Keterbukaan mau menerima apa yang dia dengarkan. Bahkan sikap menerima adalah sikap kesiapan hati. Tidak mungkin seorang di dalam tim atau bahkan kita bisa bilang tidak mungkin seorang penjaga gawang dapat siap jika dia tidak mempunyai persiapan. Maksud saya tidak mungkin jika penjaga gawang dapat menerima tembakan-tembakan yang luar biasa jika dia tidak mempunyai kesiapan. Ataupun tidak mungkin seorang petinju di dalam gelanggang pertandingan akan bertahan dengan tangguh jika dia tidak mempunyai kesiapan di dalam hatinya atau di dalam dirinya untuk menerima setiap pukulan-pukulan yang ada. Oleh karena itu, saat jemaat mula-mula mau menerima, kita berbicara mengenai menerima. Menerima berarti sikap hati, sikap diri, terbuka, siap untuk menerima apa yang diajarkan oleh rasul-rasul pada saat itu. Bahkan sikap kerendahan hati. Tidak mungkin seseorang menerima jika dirinya meninggikan hati. Bahkan ada mungkin kecondongan saat dirinya meninggikan hati. Dia menerima, semuanya itu akan mental karena dia merasa
iki wis tahu, tak rungokne. Wah, ini sudah pernah saya dengarkan. Wah, ini sudah pernah saya menerima pengajarannya. Tidak mempunyai sikap kerendahan hati dalam dirinya. Oleh karena itu jemaat mula-mula yang saat itu hadir bersama rasul-rasul. Mengapa banyak sekali yang dibaptis pada saat itu, bahkan tadi kita melihat kira-kira jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Karena mereka menerima, menengadahkan telinga, merendahkan hati mereka, siap untuk menerima apa yang didengar, apa yang diajarkan oleh rasul-rasul saat itu. Mereka tidak mengeraskan hati mereka. Bahkan di poin kedua kita bisa berbicara mengenai perkataannya. Perkataannya yang diajarkan oleh rasul-rasul pada saat itu, yaitu perkataan firman Tuhan, bukan perkataan dongeng, bukan perkataan cerita belaka, tetapi rasul-rasul pada saat itu mengatakan atau memperkatakan firman Allah. Sehingga firman Tuhan menjadi hal yang utama yang harus mereka perhatikan. Mengapa pada saat itu? Mungkin saat itu lebih dari 3.000 jiwa. Tetapi hal yang luar biasa Tuhan karuniakan, Roh Kudus yang luar biasa Tuhan berikan untuk memberikan hikmat kepada 3.000 jemaat pada saat itu. 3.000 jemaat pada saat itu, kira-kira 3.000 jemaat ya. Pada saat itu menerima dengan kerendahan hati perkataan rasul-rasul. Mereka siap untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Mereka tidak mengeraskan hati mereka. Bahkan mereka siap untuk bergumul dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Mereka siap untuk hidup melekat dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh rasul-rasul. Ini adalah suatu gambaran atau contoh kehidupan jemaat mula-mula yang dapat kita teladani. Mungkin mengapa pada saat ini kita mulai kendor. Orang-orang jemaat pada saat itu, mereka bersama-sama menaruh hati. Mereka bersama-sama mau bersekutu. Mereka mau bersama-sama dengan tulus menerima dengan siap. Sehingga 3.000 jiwa kira-kira diselamatkan pada saat itu. Hal yang luar biasa yang dapat kita teladani. Bersama-sama menjadikan firman Tuhan itu yang utama dan yang terutama. Mungkin banyak persekutuan-persekutuan atau mungkin banyak perkumpulan-perkumpulan. Mereka mengadakan atau mengundang banyak orang. Tetapi mereka melupakan aspek dari setiap persekutuan itu. Mereka melupakan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dijadikan yang utama. Firman Tuhan malah dibelakangkan. Mereka lebih mengutamakan rapatnya. Mereka lebih mengutamakan persekutuannya. Atau mungkin lebih mengutamakan ngomong-ngomongnya. Mereka lupa bahwa yang sebenarnya harus menjadi utama ya, atau yang diutamakan menjadi dasar, yaitu firman Tuhan. Sehingga di dalam rapat mungkin terjadi perselisihan. Sehingga di dalam perkumpulan mungkin terjadi perbedaan pendapat. Menjadi satu tubuh yang kompak. Menjadi satu tubuh yang bertumbuh. Menjadi satu tubuh yang tangguh. Saat kita menjadi tubuh Kristus, kita satu di dalam gereja ini. Kita membangun suatu persekutuan. Kita membangun suatu perkumpulan. Kita diteladankan oleh jemaat mula-mula. Jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Dan saat kita sudah datang ke dalam suatu persekutuan, banyak dari orang-orang bahkan 3.000 jiwa ini, mereka memberikan hati untuk siap. Memberikan hati untuk mendengarkan. Pertanyaan yang paling mendasar untuk jemaat
tidak hanya di Sidomoyo saja, mungkin yang saat ini mendengarkan. Apakah saat Bapak Ibu setiap minggu datang ke persekutuan, setiap minggu datang ke dalam ibadah, mempunyai hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mempunyai hati yang merendahkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, mempunyai kesiapan bahkan diri serta jasmani untuk mendengarkan firman Tuhan. Terkadang banyak orang-orang yang mendengar bahkan datang ke suatu persekutuan hanya mengutamakan, wah aku datang ke suatu persekutuan supaya aku diberkati. Wah aku datang ke suatu persekutuan ya supaya mereka tahu bahwa aku adalah jemaat di sini. Sebagai rutinitas saja. Bahkan mereka tidak mendalami atau menggumuli firman Tuhan. Sehingga yang terjadi saat 3.000 jiwa ini 3.000 jiwa ini ditambahkan di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bisa di next Mbak Beta? Ya. Ini adalah poin yang kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini berbicara mengenai bersekutu. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu berarti setia menggumuli firman Tuhan atau bersungguh-sungguh. Tadi saat mereka sudah menerima, mereka memberikan diri untuk dibaptis oleh rasul-rasul. 3.000 jiwa ini tidak hanya berhenti sampai situ saja. Bahkan 3.000 jiwa ini yang terpencar ke dalam berbagai itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Tetapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saya tekankan mungkin untuk ya teman-teman yang saat ini akan menerima kelas baptisan, ini dapat menjadi teladan. Saat mereka menerima pengajaran di dalam kelas baptisan ini bisa dibilang kelas baptisan atau mungkin pengajaran firman Tuhan tiap minggu atau pengajaran dalam setiap persekutuan. Saat mereka memberikan diri untuk dibaptis, tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, tidak hanya berhenti sampai kata dibaptis saja. Itu berlaku untuk semua orang yang saat ini sudah dibaptis juga. Tidak hanya berhenti sampai kata dibaptis saja, tetapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saat mereka sudah memberikan diri dibaptis, mereka tidak terus aku sudah menjadi orang percaya. Ya sudah aku melakukan kegiatan aktivitasku seperti semula. Tidak seperti itu. Tetapi mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu menandakan mereka setia untuk senantiasa menggumuli firman Tuhan dan bersungguh-sungguh untuk tahu apa yang dimau Tuhan dalam pengajaran rasul-rasul. Itu mungkin menjadi peringatan juga untuk Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah senantiasa bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan? Tidak hanya di dalam khotbah tiap minggu saja, namun apakah sudah Bapak Ibu senantiasa tiap hari menggumuli firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membuat mezbah doa bersama keluarga? Banyak sekali waktu yang Tuhan berikan, bahkan 24 jam dalam sehari. Kita melakukan ini itu, aktivitas ini itu, tetapi kita membaca satu perikop saja kita susah sekali. Kita melakukan pekerjaan saat Tuhan memberikan suatu pekerjaan kepada kita, ini saya tempatkan di tempat ini. Ini kamu kuliahkan di tempat ini. Saya pilihkan kamu yang terbaik di sini
supaya kamu dapat berkembang dan berhasil. Kita berkarya di sana, tetapi setelah lepas kita berkarya di sana, kita sampai rumah, kita merasa lelah, tetapi kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Satu pasal itu mungkin hanya 5 menit saja. Kita mungkin menganggap ini sepele. Tetapi inilah realita jemaat mula-mula. Mengapa mereka dapat bersekutu dengan kompak? Mengapa mereka dapat bersekutu dalam tubuh Kristus? Ya karena mereka lekat dalam tubuh Kristus. Melekatnya seperti apa? Mereka menggumuli dan bertekun terus, bersungguh-sungguh terus mengenai firman Tuhan. Mungkin 3.000 jiwa orang ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Berasal dari latar belakang atau pekerjaan yang mungkin berbeda-beda. Mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Tetapi satu yang dikatakan di dalam Alkitab ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Setelah bertekun, juga mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tadi mereka sudah menerima firman Tuhan. Mereka memberikan diri untuk dibaptis. Setelah mereka menerima dan memberikan diri, mereka juga bertekun senantiasa dan setia di dalam firman Tuhan. Saat itulah mereka juga setia bersekutu, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini mungkin ada yang tahu. Memecahkan roti ini bahasa lainnya nopo? Ini bukan berbicara mengenai jasmani nggih. Terus memecahkan roti begini nyo. Niki memecahkan roti. Bukan seperti itu. Memecahkan roti ini jika kita belajar, roti kan di dalam saat itu orang-orang pada saat itu, roti itu digunakan sebagai gambaran tubuh Kristus. Saat kita perjamuan, roti itu juga dibagi-bagikan kepada kita, supaya kita merasakan juga atau mengabdikan diri juga sebagai penderitaan Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berkumpul untuk memecahkan roti ini bukan berbicara mengenai bersekutu, berkumpul, terus ada berkat jasmaninya. Mungkin banyak orang yang salah tafsir, wah di Alkitab aja ada berkumpul untuk memecahkan roti, terus setiap perkumpulan harus ada berkat jasmaninya. Setiap perkumpulan harus ada makanannya. Sehingga saat tidak ada makanannya, wah diprotes langsung. Bukan seperti itu memecahkan roti di sini. Berkumpul untuk memecahkan roti, ini berarti memecahkan roti, ini artinya sharing satu antara lain. Mereka bersama sharing, mengeluarkan berpendapat, saling mengeluarkan keluh kesah mereka. Atau saling menguatkan. Mereka saling memperhatikan. Itu yang dinamakan memecahkan roti di sini. Apa keluh kesahmu saat bersekutu? Tidak hanya memuji, memuliakan nama Tuhan saja, tidak hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan saja, namun mereka juga tidak melupakan aspek saat kita sudah mengasihi Allah, kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu kita juga mengasihi sesama kita. Memecahkan roti dan berdoa. Kita sharing satu dengan yang lain. Lalu kita mendoakan. Itulah yang membuat jemaat mula-mula pada saat itu kompak. Jemaat mula-mula pada saat itu kuat. Jemaat mula-mula pada saat itu tangguh. Karena mereka saling memperhatikan.
Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan mereka saling mendoakan di dalam suatu persekutuan. Sehingga menjadi tubuh Kristus. Mereka dapat menjadi tubuh yang satu. Yang dapat kita teladani. Bertekun dalam suatu pengajaran. Tetapi setelah itu mereka saling memperhatikan. Saling mendoakan supaya mereka saling dikuatkan. Contohnya saja sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan di awal mula saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Tuhan menciptakan pasangan juga kepada atau untuk Adam. Supaya mereka dapat sharing, supaya mereka dapat berbicara, saling memperhatikan. Itulah yang dimau Tuhan. Bertekun dalam pengajaran, setelah itu saling memperhatikan. Bahkan sharingnya di sini mungkin sharing firman Tuhan juga, saling menguatkan. Pengalaman ini itu, tetapi didasarkan kepada firman Tuhan. Hal yang luar biasa yang terjadi ke jemaat mula-mula pada saat itu. Empat poin. Menerima dengan lapang dada, kesiapan, kerendahan, bahkan menerima dengan keterbukaan. Setiap perkataan, yaitu firman Tuhan, lalu bertekun atau menggumuli firman Tuhan ini siang dan malam. Bahkan lalu mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu membuat kekuatan yang terjadi dalam jemaat mula-mula nyata. Lalu buahnya nopo? Bisa di next Mbak Pita. Ya, buah yang dihasilkan kita bisa baca di ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini menunjukkan suatu kesatuan di dalam mereka. Lalu di next lagi Mbak Beta. Ayat 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap, dan selalu adalah dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Buah yang dihasilkan, mereka menjadi jemaat yang penuh kasih. Jemaat yang bersatu atau memiliki kesatuan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ada kesatuan dalam diri jemaat mula-mula. Ada kasih yang tumbuh dari jemaat mula-mula. Lalu yang selanjutnya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tidak ada kata-kata di sana dengan bersungut-sungut atau dengan memendam rasa ini itu. Tetapi dengan gembira mereka bersekutu, bahkan dengan tulus hati. Kesatuan yang indah dapat kita lihat. Hubungan yang harmonis terjadi di sana. Lalu ayat yang ke-47. Sambil memuji-muji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Banyak jiwa yang diselamatkan melalui sikap dan perbuatan mereka. Mereka disukai semua orang.
Entah ini kata yang luar biasa menurut saya. Karena pada saat itu pada realita di jemaat mula-mula, mereka itu sebenarnya sedang diburu-buru atau diincar oleh pasukan Romawi. Karena setiap orang yang mengikut Yesus atau setiap orang yang mau mengikut rasul-rasul, bahkan saat itu rasul-rasul pun juga dicari. Ingat khotbah beberapa waktu yang lalu saya, saat Petrus dicari dan akan dibunuh. Ya seperti itu realita jemaat mula-mula. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Mereka disukai semua orang. Saat banyak orang yang melihat kasih mereka, bahkan banyak orang yang melihat kepedulian mereka kepada satu dengan yang lain. Banyak orang-orang di luar sana yang diberkati. Dan mereka disukai semua orang. Sehingga saat kasihnya, saat terangnya terpancar keluar sana, apa yang jemaat hasilkan? Tidak hanya umil, hanya di gereja saja, tetapi Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu berarti apa? Kepedulian mereka kepada orang-orang di luar berdampak luar biasa. Menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Dapat menjadi berkat juga di luar sana saat kita seperti penguin tadi. Kita dapat kuat seperti semut tadi. Kita dapat mengalahkan. Dan seperti kepiting tadi, kita dapat menjadi pemenang. Dan kesimpulannya, mari kita bangun dan tekuni persekutuan dengan Tuhan agar kita tetap melekat pada tubuh Kristus. Semangat membaca firman Tuhan, semangat menggumuli firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas perkenanan dan penyertaan-Mu. Bahkan saat ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami menjadi tubuh Kristus yang tangguh dan menjadi tubuh Kristus yang bertumbuh. Kami tidak mau Tuhan menjadi pribadi yang mati begitu saja, atau rohani kami mati begitu saja. Namun kami mau Tuhan secara aspek jasmani maupun secara aspek rohani kami bertumbuh pengenalan kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami melalui jemaat mula-mula. Mereka bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang-orang di luar sana dapat melihat pancaran terang kami. Kami menyerahkan Tuhan dan kami akan berserah penuh. Kiranya firman-Mu yang pada pagi hari ini kami dengarkan, mungkin saat ini dapat selesai, namun kuasa dan firman-Mu akan kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan ini kiranya hanya menjadi Yesus saja atau Allah saja yang menjadi utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Yang terutama dalam hidup ini akan kita pujikan bersama-sama.
yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Sekali lagi, yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya cinta. Sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Dan kami juga bersyukur atas pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat senantiasa menumbuhkan iman kami. Saat ini Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memakai kami di dalam kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi tubuh yang senantiasa melekat di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan mempunyai kebiasaan yang luar biasa di dalam kehidupan ini, yaitu kebiasaan yang senantiasa bertekun dan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kiranya selepas dari tempat ini kami mempunyai komitmen untuk senantiasa melekat terus dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi tubuh dan anggota tubuh ya Bapa. Kami tidak berjalan sendiri-sendiri, namun kami tetap melekat dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kami saat ini berdoa untuk jemaat-Mu di GBI Sidomoyo. Kami percaya Tuhan, saat mereka melakukan setiap pekerjaan, aktivitas mereka Tuhan, Engkau yang akan memberikan keberhasilan kepada mereka. Engkau yang akan memberikan berkat yang luar biasa kepada mereka, sehingga di dalam setiap pergumulan mereka dapat
memperoleh hal yang terbaik sesuai tepat pada waktunya. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini bersekolah dan berkuliah. Kiranya setiap studi yang harus mereka kerjakan, mereka dapat bersungguh-sungguh dalam melakukannya, mereka dapat bertekun, sehingga keberhasilanlah yang mereka nanti akan dapat ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang bekerja, mungkin berwirausaha maupun membuka usaha. Kami serahkan penuh Tuhan, kiranya usaha yang mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil ya Bapak, sehingga banyak customer atau orang-orang di luar sana yang memandang usaha-usaha yang mereka kerjakan menjadi usaha yang mereka andalkan ya Bapak. Kami seluruhnya sebagai jemaat, kami mengaku kami manusia yang penuh keterbatasan, namun di saat seperti ini Tuhan, kami hanya mampu berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah yang memberikan kehidupan dan memberikan kedamaian, bahkan damai sejahtera-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami nyata dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk persembahan yang sebentar lagi kami akan aturkan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu melalui tangan-tangan yang memberikan. Kami serahkan penuh ibadah ini dan kami tutup ibadah ini. Haleluya. Kiranya Tuhan-Mu memberkati-Mu, Tuhan-Mu akan melimpahi engkau dengan damai sejahtera, dengan Roh Kudus-Nya akan menyertai engkau di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap usaha, di dalam setiap pekerjaan maupun setiap perkuliahan yang engkau kerjakan. Dibuatnya berhasil, engkau akan dibuatnya menjadi kepala bukan ekor, dan engkau akan dibuatnya menjadi terang bagi kegelapan di dunia ini ya Bapa. Kami serahkan penuh di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pimpinan-Mu. Amin. Mohon perhatian sejenak dari seluruh jemaat GPI Sidomoyo. Adanya satu pengumuman dari gereja bahwa besok sore Senin tanggal 23 Agustus 2021 jam 6 sore atau jam 18 akan diadakan peneguhan pernikahan Saudara Endri dan Ignatius Ari. Dalam acara peneguhan ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Aryadi dari GPI Sleman. Kiranya ini menjadi perhatian dari seluruh jemaat untuk bisa mendukung dan mendoakan sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar, diberkati Tuhan dengan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga acara ini menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Demikian warta gereja yang boleh saya sampaikan pagi ini. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Saja
rejeki aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayam tentram hatiku ayam tentram kabeh iku Gusti Yesus kang maringi matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur